Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya selalu berdoa, saudara-saudari selalu diberkati oleh Tuhan dan selalu dalam sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Yang menjadi khotbah di minggu ke-13 setelah Trinitatis 11 September 2022 diambil dari Matius 18 ayatnya yang ke-12 sampai 14 dengan tema kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bacakan nats firman Tuhan kali ini untuk kita dan demikianlah bunyinya. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, terkadang sebagian dari kita yang rajin beribadah dan aktif di kegiatan gereja menutup diri dengan mereka yang tidak pernah lagi aktif di gereja. Mungkin yang timbul di dalam hati kita adalah biarkan saja mereka, salah sendiri, tidak mau aktif. Atau terkadang timbul rasa iba yang sesungguhnya tidak bermakna apa-apa tanpa tindakan konkret. Kita berkata, kasihan ya dia, sudah malas, kehidupan keluarganya pun berantakan pula. Tanpa sadar, kita telah menutup diri kita untuk mereka, dan ketika berjumpa dengan mereka, kita tidak memberi sebuah senyum sapaan yang penuh keakraban, dan tidak jarang dari kita malah memandangi mereka mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan pandangan muka yang sinis. Domba yang tersesat dari kawanan biasanya bukan karena mereka tiba-tiba kehilangan arah, tetapi bisa saja mereka terlalu asik berhenti pada suatu tempat yang rumputnya hijau, menikmati zona nyaman karena dekat dengan sumber makanan dan minuman sehingga tidak lagi mendengar arahan dan tuntunan gembalanya. Kemudian domba tersebut tertinggal di belakang, tidak tahu lagi arah jalan pulang. Banyak dari kita yang terlalu sibuk memenuhi segala pemenuhan diri kita sampai lupa untuk mendengar bisikan dan sapaan Tuhan. Kita menjadi lupa untuk menyempatkan diri datang kepadanya dalam setiap doa karena waktu untuk bekerja pun terasa tidak pernah cukup bagi kita. Kita juga sering terlena dengan segala macam hobi kita yang menyenangkan, namun lambat laun terasa hampa, dan saat kita menyadari hal tersebut, kita merasa sudah terlalu jauh lepas dari kawanan. Tidak ada lagi daya untuk mencari kawanan. Akhirnya kita tinggal dalam kubangan dosa dan tersesat. Lalu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah Tuhan memandang hal seperti ini? Maka mari kita simak lebih lanjut khotbah ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah kali ini adalah sebuah perumpamaan yang diberikan Yesus, yaitu tentang domba yang hilang. Dikatakan bahwa kalau seorang gembala akan meninggalkan 99 domba-dombanya yang tidak sesat untuk mencari satu domba yang terhilang. Demikian juga Bapa di sorga tidak ingin satu pun dari anak-anaknya terhilang. Terhilang karena tidak percaya Tuhan, terhilang karena ajaran yang sesat, terhilang karena terus berada dalam dosa, maupun terhilang di dalam jerat yang ditebarkan oleh si jahat. Semua ini tidak diinginkan oleh Bapa di surga.
Jika yang terhilang itu adalah anaknya yang telah dipilihnya, maka pasti dia akan cari hingga dimenangkan kembali. Tuhan begitu mengasihi kita sehingga ketika kita tersesat, Dia akan meninggalkan yang lain untuk mencari kita. Yang tidak sesat tidak perlu perhatian lebih. Yang tersesat yang justru perlu perlakuan khusus dan penjangkauan yang khusus. Tuhan tidak mencari karena prestasi rohani kita. Tuhan tidak mencari karena kita sudah melakukan banyak hal untuk Dia. Cara dunia memberikan penghargaan karena prestasi dan kehebatan, ini semua adalah pengertian yang sangat berbeda dari pengertian pengampunan Tuhan. Tidak satu pun manusia yang diampuninya karena prestasi rohaninya. Bahkan tidak satu pun yang diampuninya karena potensi yang dimiliki untuk mengembangkan gereja. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan hanya melihat salah satu domba yang dikasihinya yang sedang tersesat. Domba itulah yang dicari dan dibawanya pulang. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dombanya bisa tersesat? Yang pertama adalah karena pekerjaan para gembala palsu. Mereka orang-orang upahan yang hanya mau cari keuntungan pribadi. Mereka orang-orang yang sangat jahat. Setan yang menyamar menjadi pelayan Kristus. Mereka menyesatkan jemaat Kristus dengan khotbah-khotbah mimpi mereka, dengan kalimat-kalimat janji yang hanya memuaskan hawa nafsu dan keserakahan manusia. Mereka adalah utusan iblis di dalam gereja Tuhan yang membuat para domba tersesat dan menjauh dari kebenaran Tuhan. Kemudian yang kedua, domba Tuhan tersesat karena dia lebih memilih untuk mendengarkan dirinya sendiri dan menolak firman Tuhan. Merasa diri lebih pintar dari Tuhan dan merasa tidak memerlukan Tuhan. Domba Tuhan juga disesatkan karena hawa nafsunya dan keberdosaan yang membelenggu dan memperbudak dia. Yang manapun penyebabnya, dombanya tersesat, Tuhan tetap mencari dombanya dan memanggil dia untuk pulang ke tempat yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar melihat kasih Tuhan kepada kita. Apakah alasan Dia mengasihi kita? Alasannya adalah dirinya sendiri. Karena Dia berbelas kasihan kepada kita, maka Dia mengasihi dan memanggil kita menjadi anaknya. Apakah alasan Dia mencari kita ketika kita terhilang? Mengapa Dia tidak membiarkan kita terhilang, membuang kita atau menghukum kita? Bukankah kita lebih pantas menerima hukumannya? Pemberontakan kita jauh lebih jahat daripada pemberontakan seekor domba yang tersesat. Pemberontakan kita lebih mirip pemberontakan seekor anjing yang menggigit tangan tuannya ketika tuannya sedang memberi dia makan. Pemberontakan kita lebih mirip pemberontakan seorang budak yang dibebaskan dan dipelihara hidupnya oleh seorang tuan, tetapi merampok dan memukul tuannya itu, bahkan menghina dia dengan cara yang kejam. Kita telah melemparkan hinaan dan hujatan kepada Tuhan ketika kita berdosa kepada Dia, tetapi Dia tetap melihat kita seperti seekor domba kecil yang tengah tersesat. Alangkah besarnya saudara-saudara kebesaran dan kasih Allah kepada kita. Dia datang dengan seruannya memanggil kita pulang. Dia akan memanggil kembali melalui teguran firman-Nya. Dia akan memberikan tegurannya yang keras dan peringatannya yang menggetarkan hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang hendak kita renungkan dari firman Tuhan kali ini. Yaitu yang pertama, setiap orang yang menjauhi Tuhan, menjauhi persekutuan, menjauhi kebenaran firman, menjauhi kehidupan doa yang intim dengan Tuhan, dia sedang terhilang. Celakalah orang yang terhilang tetapi dia tidak sadar kalau dia sedang terhilang. Dan diberkatilah orang yang sadar dia terhilang dan kegelisahan hatinya akhirnya membuka hati dia kembali kepada panggilan Sang Gembala yang sedang mencari dia. Kemudian yang kedua, sampai kapankah kita mau menjadi domba yang terhilang? Tidak tahukah kita bahwa Tuhan tidak menginginkan kita terus berada dalam kegelapan ataupun keadaan yang terhilang?
Saudara-saudara, kembalilah hari ini juga karena Dia mau mendapatkan kita, menggendong kita, dan bersukacita bersama-sama dengan seluruh domba-dombanya yang dipimpin oleh Sang Gembala yang agung, yaitu Kristus Yesus. Karena itu, mari kita menerima kasih Allah dalam kehidupan kita. Sebagai penutup dalam khotbah kita kali ini, saya akan berikan sebuah cerita sebagai ilustrasi khotbah kita kali ini, yaitu seperti berikut. Alkisah, ada seorang penggembala dengan puluhan atau mungkin ratusan ekor domba gembalanya. Kesehariannya diwarnai oleh rutinitas menggembalakan domba dan memberi mereka makan, membawanya ke padang rumput yang hijau. Dari sekian banyak domba peliharaannya, ada seekor domba yang nakal, yang polanya berbeda dengan domba-domba yang lain. Dia sangat sulit diatur ketimbang domba-domba yang lainnya. Domba yang nakal ini selalu memisahkan diri dari teman-temannya. Ketika domba-domba yang lain makan rumput secara berkelompok, dia akan keluar dari kelompoknya dan pergi ke tempat yang dia suka. Atau ketika gembalanya sedang menggiring domba-dombanya ke padang rumput, si domba nakal akan lari sendirian ke arah yang berlawanan, menjauh dari kelompoknya. Reaksi sang gembala biasanya adalah selalu mengejar domba nakal ini, menangkapnya dan menempatkannya kembali ke tengah-tengah kelompok domba-dombanya. Namun hal yang sama tetap dilakukan domba nakal ini. Ia tetap mencoba lari dari kelompoknya dan bahkan dia pergi lebih jauh dari sebelumnya. Lalu suatu ketika dia dengan santainya masuk ke dalam hutan. Dan ternyata di dalam hutan tersebut selalu ada serigala mengintai setiap domba-domba yang ada. Singkat cerita, saudara-saudara, domba yang nakal tersebut pun dikejar oleh seekor serigala dan akhirnya menerkam kakinya. Si domba nakal pun menjerit ketakutan. Namun karena sang gembala sangat mengenali suara domba-dombanya, ia langsung berlari ke arah suara jeritan dombanya. Maka dengan sigap sang gembala menghalau serigala itu, dan akhirnya si domba nakal pun selamat dan dibawa pulang dengan kaki yang sudah cedera dan hampir patah. Sang gembala pun pada akhirnya mengobati kaki dombanya yang nakal itu sampai akhirnya ia sembuh. Dan setelah kejadian itu, si domba nakal sadar mengapa selama ini gembalanya melarang dia lari dari kerumunan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita ini kita diajarkan jangan sampai kita cedera dulu dan jatuh ke dalam pencobaan, lalu kita menyadari dan mengerti akan kasih Tuhan. Tuhan selalu menjaga setiap umatnya agar tidak lari dari tempat yang benar. Tapi kita terkadang nakal seperti domba dalam cerita tadi. Kita terkadang mencoba keluar dari kasih Tuhan. Ini sangat fatal, saudara-saudara. Untuk itu, marilah kita selalu di jalan yang benar, dan apabila kita telah sesat, ingatlah untuk kembali ke jalan yang benar, sebab Tuhan menanti dengan setia dan penuh kasih. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami dan mengajari kami Tuhan, supaya kami tidak lari daripada domba-domba-Mu yang Bapa di surga. Kami tidak lari daripada jalan yang benar. Dan juga Tuhan, dari firman ini juga semakin mengerti akan kasih Tuhan. Bahkan di saat kami telah berdosa, kami telah menjadi domba yang sesat, Engkau tetap mencari kami supaya kami kembali. Kami sangat bersyukur punya Allah yang penuh kasih dan juga lemah lembut terhadap kami ya Bapa di surga. Oleh karena itu Bapa di surga, biarlah Tuhan kami selalu melihat kasih-Mu yang begitu luar biasa. Dan Bapa yang baik, setiap pendengar firman Tuhan, jemaat Tuhan, Kau berkati, Engkau selalu pelihara kehidupan mereka. Dan kami sadar Tuhan, bahwa kami masih banyak dosa-dosa di hadapan-Mu. Ampuni kami supaya kami layak menerima anugerah kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.